dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau senantiasa istiqomah di jalan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita taklim yang terakhir di tahun 2025 ini selesai. Jadi kita terakhir untuk taklim kita. Insya Allah nanti 2026 tetap dilanjutkan taklim. Seperti biasa di akhir sesi ada kesempatan kepada jamaah untuk bertanya atas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan atau yang di luar mungkin dari tema yang disampaikan. Itu ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebahagiaan yang paling besar yang kita syukuri kepada Allah ketika kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, taufik, kesempatan untuk melaksanakan amal-amal soleh, amal kebaikan. Setelah kita sholat maghrib secara berjamaah, kemudian sholat sunat, dan kita lanjutkan bermajlis duduk-duduk antara maghrib dan isya untuk sama-sama melaksanakan satu kewajiban kita atau tugas kita, yaitu tawassul bil haq, tawassul bis sabr, untuk saling menasihati untuk kita bisa tetap mentaati kebenaran dan kita bersabar di atas kebenaran tersebut. Salam dan selawat juga dan tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari akhirat kelak insyaallah. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada maghrib hari ini kita mencoba mentadabburi ayat-ayat terkait tentang masalah masaib atau musibah, di mana di akhir-akhir ini kita menyaksikan, mendengarkan, yaitu beberapa wilayah atau daerah terkena bala atau musibah. Yang cukup parah yaitu di Sumatera bagian utara, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Sampai hari ini juga masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas, ada sebagian belum ada lampu, karena jalan terputus, ada yang makanan setengah mati untuk mereka dapatkan. Ada bantuan sih, tetapi karena jalan terputus maka kemudian yaitu tidak bisa sampai. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini kita memang hidup di dunia ini adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu di antara tabiat daripada kehidupan dunia ini
adalah darul ibtila, tempat ujian. Tempat ujian. Biasanya kalau orang diuji, ya, ada yang lolos atau lulus, ada yang tidak lulus. Ya. Nah, ijazahnya nanti di mana didapatkan? Di akhirat. Ya. Balasannya nanti di akhirat. Itulah balasan yang sebenarnya, yaitu dua tempat yang disiapkan oleh Allah. Orang yang lulus dalam ujian kehidupan dunia, maka dia akan mendapatkan ijazah dimasukkan ke dalam al-jannah, yaitu surga. Tetapi orang yang tidak lolos dalam ujian dunia, apa ijazahnya? Ya, apa balasannya? Yaitu dia akan mendapatkan, ya, tempat yang di dalamnya api menyala-nyala, yaitu neraka jahanam. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dimasukkan tempat tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menunjukkan tentang bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Ya. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap berjiwa akan merasakan al-maut, yaitu kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, pada ayat ini, yaitu Allah menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan asyar, keburukan, wal khair, kebaikan, fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Yang biasa kita pahami, ya, terkait tentang ketetapan Allah, ya, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Itulah ujian itu, ya. Dan tentunya, ya, ketika kita menyikapi dengan benar, maka semuanya kita akan mendapatkan kebaikan di balik ujian tersebut. Baik itu ujian keburukan maupun ujian kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga di dalam surah Al-Mulk, ya, yaitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah tadi menunjukkan bahwa ujian itu dua. Ada bentuk kebaikan dan ada bentuk keburukan. Kebaikan itu biasa kita sebut dengan nikmat. Keburukan itu biasa kita sebut dengan musibah, ya. Dengan musibah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bentuk-bentuk ujian tersebut, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali, ya, yaitu
menyampaikan kepada kita tentang bentuk musibah atau bentuk ujian tersebut ya. Jadi walanabluwannakum, ya, benar-benar kata Allah, sungguh akan kami berikan ujian kepada kalian bisyai'in, ya, yaitu dengan sedikit. Artinya ujian itu sebenarnya sedikit ya. Bisyai'in, sesuatu ya, bisyai' artinya sesuatu, maksudnya sesuatu yang sedikit ya. Minal khaufi, yaitu dari rasa takut. Al-khauf ya, orang takut itu bagian daripada ujian. Takut miskin ya, takut sakit ya, takut terkena musibah ya. Dan ketika kita menyaksikan suatu bentuk musibah ya, apalagi kalau dekat dengan kita, pasti langsung muncul itu rasa al-khauf, rasa takut ya. Dan itu tabiat daripada manusia, dan itu bentuk ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu di Pintrang ya, yang saya lihat juga di media sosial, di Jambue itu ada angin putih beliung ya. Terang Bugis mengatakan lasoangi. Jadi ini orang yang syuting itu dia lihat betul itu bagaimana itu angin berputar-putar itu ya. Kemudian perlahan-lahan berpindah, bergeser, menerbangkan daripada atap rumah-rumah penduduk sampai atap sekolah yang ada di sini. Tentunya orang yang menyaksikan langsung itu adalah pasti diikuti dengan rasa al-khauf, yaitu rasa takut ya. Kenapa? Ya, kalau kita langsung diterbangkan, coba kalau orang ada di situ langsung diangkat itu ya. Diangkat, kita bisa bayangkan kalau orang ada di situ diputar itu diangkat langsung jatuh, itu bisa meninggal orang ya. Al-khauf ya, rasa takut. Jadi seseorang bisa diuji ya. Di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah minal khaufi, yaitu dihinggapi rasa takut ya. Hinggapi rasa takut. Kemudian wa naqsim minal amwal, dan yaitu walju ya. Walju yaitu rasa lapar ya. Wal khauf wal ju' yaitu rasa lapar. Jadi kelaparan juga itu adalah bagian daripada ujian. Ada orang yang tentunya mengalami kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Dia tidak punya apa-apa. Ya. Di dunia ini kita dulu ya biasa menyaksikan di negara-negara yang miskin ya, sampai berhari-hari, mungkin sampai berbulan-bulan tidak mendapatkan makanan yang sepantasnya ya. Bahkan dia bisa menjadi bahan makanan ya. Kalau ada burung-burung besar atau burung yang ini bisa saja dia karena sudah lemah ya, tidak ada tenaga, justru bisa dimakan oleh burung atau hewan ya. Coba juga pemandangan misalnya di Palestina ya. Anak-anak di sana kita menyaksikan di video-video yang ada yang biasa di syuting itu ya. Ada yang kalau tidak ada makanan, rumput-rumput yang mereka cabut ya, mereka makan. Juga di bagian Sumatera sana juga seperti itu. Orang mau makan, ada duit tidak bisa dapat makanan ya. Karena terisolir ya. Al-ju' yaitu rasa lapar, kelaparan ya. Kelaparan juga bagian daripada bentuk ujian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Termasuk juga adalah wa naqsim minal amwal, yaitu kekurangan harta. Kekurangan harta ya. Mungkin dia berusaha seterusnya, kemudian ya, mendapatkan tidak sesuai dengan harapan ya. Akhirnya kemudian biasa ada orang
Ya, disebut orang yang miskin, ya, bahkan ada yang fakir miskin, ya. Wanaksin minal amwal. Atau kemudian mungkin ada harta tapi hartanya kemudian berkurang, kenapa? Ya, karena ditimpa musibah, ya. Timpa musibah, mungkin kebakaran misalnya. Ini ada rumah baru kebakarannya di atas. Ya. Saya dengar ada mungkin yang terbakar, ya. Itu kan berkurang, ya. Barang-barangnya juga ada yang terbakar, ya. Termasuk orang-orang yang kena banjir misalnya, ya, rumahnya di bawah banjir, ya, sudah, ya, tidak ada, atau mungkin sebahagian, kalaupun tidak terbawa, sebahagian hartanya sudah hancur. Walaksin minal amwal, ya. Atau mungkin ada orang yang dicuri hartanya, ya. Walaksin minal, itu bagian daripada ujian, ya. Wal anfus, dan jiwa, kematian. Wal anfus itu jiwa, kematian, ya. Mungkin ada orang tua yang meninggal, ada nenek kakeknya meninggal, ada anaknya meninggal, ya. Namanya kematian seperti itu, ya. Jangan kita berprasangka bahwa nanti orang sudah tua baru meninggal, tidak, ya. Kita saksikan biasa justru anak yang baru berumur beberapa hari sudah meninggal, ya. Beberapa bulan sudah meninggal, ya. Wanaksin wal anfus, yaitu jiwa, ya. Ujian kematian, ya. Wasamarati, dan samarat itu buah-buahan, ya, buah-buahan. Termasuk ujian daripada buah-buahan itu misalnya orang yang petani ketika dia berkebun, ya. Mungkin tanaman yang menghasilkan buah, ya. Misalnya kopi atau rambutan atau tomat dan seterusnya, kemudian ternyata diserang oleh penyakit, atau mungkin tiba-tiba datang musim hujan, ya, gugur bunganya, tidak bisa lagi tidak bisa lagi berbuah, ya. Nah, ini tentunya bagian daripada ujian, ya. Ujian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Ya. Orang-orang yang bersabar itu siapa itu? Ya, Allah menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka kemudian mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengatakan wa basyiris sabirin, berita gembira kepada orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dia adalah milik Allah, segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah. Walahu man fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan kepunyaan Allah lah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya. Kita saja ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Itu karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu mau mengambilnya, ya, maka tentunya, ya, tidak ada hak bagi kita untuk menahannya, ya. Apabila terkait dengan qada'ullahil kauniyah, ketetapan Allah yang ada di alam, tidak ada bisa lawan, ya. Tidak ada bisa lawan. Coba kemarin kan itu ketika banjir bandang, ya, tidak ada bisa lawan, ya. Dan terjadinya musibah itu tentunya merupakan ketetapan dari Allah, itu ketetapan Allah, tidak ada yang bisa menolak, ya. Dan tidak ada bisa melawan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, ya,
Orang-orang yang beriman yaitu menyadari betul bahwa sesungguhnya dirinya adalah milik Allah. Segala apa yang dimiliki itu adalah juga pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka dia menyadari bahwa ya tidak apa ya, karena memang kita merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ya, terkadang lupa bahwa ada sebenarnya amanah ya. Ada amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bumi ini ya, dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkannya ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ada di bumi ya untukmu ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya apa-apa yang ada di bumi, yaitu lakum jami'an, untukmu semuanya. Tetapi bukan berarti seenaknya saja, yaitu kita ya mau mengambil ya, mau eksploitasi daripada apa yang ada di bumi ini ya. Tetapi memanfaatkan tentunya adalah ya dengan sebaik-baiknya untuk secara khusus ya, yaitu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diaplikasi untuk bersenang-senang yang justru menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mau jalan-jalan menelusuri Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke ya, maka buminya sudah sebahagian rusak. Dan itulah sebenarnya menyebabkan terjadinya banjir bandang. Bumi sudah dieksploitasi oleh sebahagian manusia yang notabene tentunya ya hanya dinikmati oleh segelintir orang ya, segelintir orang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibagikan. Jadi lagi-lagi kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan fasilitas dunia ini. Ya, tetapi ingat, ya harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menyiapkan fasilitas dunia ini, ya, memanfaatkan daripada dunia ini, kemudian Allah memberikan peringatan. Jadi sama mungkin kalau kita ini silakan memanfaatkan semua barang-barang, tapi ingat, artinya ada nunya, ada peringatannya. Ya. Apa kata Allah? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau mengatakan, nah, wala tufsidu fil ardi, maka janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, ya, ba'da islahiha, setelah diatur dengan baik. Allah melarang, ya, silakan pakai, ya, dimanfaatkan, tetapi kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tapi jangan kalian yaitu merusak, ya, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah yaitu diatur dengan baik. Jangan buka, ya, jangan kacaukan, ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan
rapi dengan teratur, ya, sesuai dengan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah maghrib yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sebab terjadinya daripada musibah ini, ya, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita, yaitu karena ulah perbuatan daripada manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Itu semua terjadi agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, tentunya sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa dhaharal fasad, telah tampak, yaitu al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Daratan, sebagian ulama tafsir kita menyebutkan yang dimaksud adalah daratan hamparan, ya, padang, ya, Sahara, ya. Kemudian al-bahr, yaitu lautan, ya. Ada juga menyebutkan lautan maksudnya adalah kota-kota yang berada di pinggir lautan, ya. Sedangkan juga di pinggir laut, di laut juga yang dirusak, ya. Coba orang dulu atau sekarang, atau mungkin sampai sekarang, dulu itu kalau orang mau ambil ikan dengan cara bom, ya, di bom itu ikan itu kan, ya, kemudian itu kan merusak alam, ya, merusak terumbu karang, ya. Walaupun dia pernah menikmati mengambil ikan-ikan yang mulai yang kecil sampai yang besar, itu bagian daripada kerusakan. Begitu juga di bumi, ya. Sebagaimana eksploitasi bumi, ya, sumber daya alam yang ada tersebut, ya. Sudah ada aturan yang dibuat, tetapi kemudian aturan itu juga dilanggar, ya. Tambang sini, tambang sana, dan seterusnya. Akhirnya, ya, bumi tidak bisa lagi menampung, ya. Bumi tidak bisa lagi mengikat daripada air yang turun dari langit. Ini kemudian banjir, ya, banjir. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, musibah terjadi tersebut karena bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan perbuatan manusia itu. Akhirnya kemudian Allah merasakan kepada manusia itu adalah sedikit, ya, atau sebahagian daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tapi tujuannya ada, ya. Hikmahnya daripada musibah itu sebenarnya adalah la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarji'un, supaya mereka sadar, ya, ternyata, ya, ketika kita berbuat begini, ini tidak bagus, ya. Sama mungkin kalau kita menghukum kita punya anak dengan hukuman yang mendidih, ya. Dia melakukan kesalahan, kita hukum, tujuannya adalah la'allahum yarji'un, ya, supaya kemudian mereka kembali ke jalan yang benar, ya. Mereka kembali ke jalan yang benar, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 30 juga kembali Allah menegaskan bahwa terjadinya kerusakan itu karena perbuatan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan tidaklah kalian ditimpa oleh satu musibah pun maka itu disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hikmah ya yang bisa kita petik ya dengan adanya musibah tersebut ya, agar kemudian bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Agar kita sadar ya, agar kemudian kita introspeksi dan memperbaiki daripada diri kita ya. La'allahum yarji'un ya. Agar kita kemudian kembali bertaubat, banyak istighfar ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Nabi bahwa beruntunglah orang-orang yang mendapati di buku catatan amalnya itu tertulis banyak istighfar ya. Istighfaran katsira ya. Artinya apa? Ya, seseorang itu banyak istighfar ya. Nabi saja itu adalah paling sedikit beliau beristighfar paling minimal 100 kali dalam sehari ya. Padahal beliau jelas dosa dan kesalahan beliau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka tentunya kita harus lebih banyak lagi ya, untuk bagaimana banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kehilapan, kekeliruan yang telah kita lakukan. Saya kira itu jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dibuka lagi sesi untuk sharing diskusi ya. Itu sisa waktu kita buatkan untuk diskusi. Ya, Pak Zaid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari yang tadi bahwa terjadinya musibah itu akibat perbuatan antara manusia. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini kadang terjadi benar-benar kalau itu sebagai mau berdoa, sebagai mau sembahyang, nah saya kena musibah. Itu saja tetangga tidak soal ini pada ini tidak pernah kena musibah. Atau kita saja lihat Aceh salam di Mekah, sudah di tsunami, di banjir lagi. Orang Aceh bilang kenapa bukan di Bali, di sana seperti ini. Yang kedua, manusia modern sekarang itu menghadapi itu musibah. Kita mengasuransi, apakah asuransi jiwa, asuransi harta. Jadi pernah saya dengar Ustaz yang ini yang selalu di ekonomi, dia bilang asuransi itu haram, Ustaz. Asuransi itu haram. Ya. Saya kira barangkali dari saya sampai Jadi orang beriman, orang kafir semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita mungkin rajin ibadah, ya, banyak berdoa, kemudian ditimpa musibah, ya. Kemudian kita mengatakan, kenapa saya ditimpa musibah? Ya. Sebenarnya itu adalah ujian, ya. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Dan orang diuji biasa itu adalah untuk naik tingkat, ya. Kalau orang tidak pernah diuji, tidak akan naik kelas. Ya. Jadi kalau orang beriman diuji oleh Allah dan dia bisa lolos ya dengan ujian tersebut, maka dia akan naik tingkat. Ya. Nah, adapun orang-orang kafir, ya, mau diuji tidak diuji, ya, tidak akan lolos, ya. Kenapa? Karena ya memang tidak beriman, ya. Tidak beriman, kecuali dia mendapatkan hidayah masih Islam, dia beriman, ya, maka ujiannya juga itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini tadi hikmahnya daripada diantara hikmah daripada ujian tersebut, ya. Mungkin tadi kalau tadi contohkan Pak Haji, ya, sudah tsunami kemudian banjir naik dan seterusnya. Kalau kita kaitkan juga dengan sebenarnya akibat perbuatan manusia itu juga ada kaitannya itu. Jadi penyebab terjadinya musibah, ya, dua sebenarnya. Kalau dari segi syariat itu adalah perbuatan dosa. Ya.
Kemudian yang kedua secara alami adalah orang melakukan tadi itu kerusakan di lingkungan, ya. Dan sebenarnya merusak lingkungan itu perbuatan dosa juga sih, ya, karena berbuat zalim. Ya. Coba kalau kita rusak lingkungan, pasti juga makhluk-makhluk yang lain juga akan merasakan itu, ya. Binatang-binatang dan seterusnya, alamnya, lingkungannya akan hilang, ya. Maka itu kezaliman juga, ya. Maka tadi Allah memberikan kita kesempatan untuk mengelola bumi ini, tetapi memperhatikan batasan-batasan aturan-aturan yang ada, ya. Yang kedua, ya, tentang masalah tersebut, ya. Nah, ini akibatnya juga tadi itu kita sebutkan di antara bentuk ini, ya, al-khawf itu takut, ya, takut miskin, takut ini dan seterusnya. Ini kemudian diasuransikan supaya tidak rugi dan seterusnya. Kalau tadi sebutkan harus yang harapkan, ya. Tentunya kembali ke kajian-kajian fikih tentang masalah tersebut. Saya kira itu, Pak. Ya, panas. Tapi silakan. Jadi menambahkan sedikit Ustaz. Apakah asuransi itu masuk ke dalam mengundi nasib? Kan kita dilarang untuk mengundi nasib. Nasib itu. Iya, walau ya. Jelas kalau mengundi nasib kan dilarang, ya. Kalau dikatakan masuk di situ, itu berarti sesuatu yang dilarang, ya. Nah, secara umum kan, ya, seperti itu. Ya, tinggal nanti Allah apakah ada yang dibolehkan atau tidak. Tetapi pada saat secara umum seperti itu, ya. Sesuatu yang dilarang, ya. Walaupun nanti kita lihat, ya, apakah ada penyebab-penyebab kemudian bisa ya keluar dari hal tersebut. Nanti mungkin ditanya sama Ustaz yang terkait tentang masalah ini. Mungkin dari jamaah bapak ibu di belakang ada yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan tadi apa yang disampaikan Ustaz atau ada hal-hal lain barangkali yang kesempatan ini untuk kita bertanya ke Ustaz kita, ya. Oh Pak Haji, saya silakan. Saya pernah mendengar ceramah bahwa orang yang meninggal karena musibah, misalnya penyakit tahu, penyakit masal itu adalah mati syahid. Dan ada beberapa yang saya pernah dengar mati syahid itu misalnya orang yang melahirkan, orang yang membela hartanya, orang yang mati tenggelam, orang yang sakit perut. Apa betul ini Ustaz? Terima kasih. Jadi yang disebutkan tadi, ya, dia termasuk yang benar-benar yang mati syahid, ya. Artinya diantara tanda, ya, bahwa dia tanda-tanda diantara orang mati syahid, ya. Tetapi tidak semua juga orang yang mati dalam kondisi seperti itu kita langsung mengatakan sudah pasti menjadi syahid, ya. Cuma kita mengatakan itu isyarat seperti yang disebutkan oleh Nabi, ya. Tapi kalau dia orang kafir, orang yang jauh dari agama, ya, dia mati seperti itu, kita kalau dia orang beriman, kita husnuzon berprasangka baik, mudah-mudahan dia mati syahid, karena dia mati di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi bahwa itu ciri-ciri orang mati syahid, ya. Jadi tidak boleh. Sama dengan orang mati misalnya di hari Jumat atau malam Jumat, harus mati dia, tetapi tidak pernah sholat. Bukan orang beriman, dia tetap ya, tidak termasuk orang yang mati syahid. Jadi kembalikan kepada orang yang tersebut, ya. Dan ketika dia misalnya memang menjaga amalannya bagus dan dia meninggal di waktu-waktu tertentu yang memang Nabi mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu adalah mati syahid atau husnul khotimah, maka kita berpikir bahwa ya, mudah-mudahan juga tanda-tanda kebaikan bagi Pak Ali, silakan boleh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit. Jadi kalau misalnya orang kafir kena musibah, apakah kita juga bisa mendoakan? Misalnya kita kena musibah, seperti kita kaum muslimin kita kena musibah, kita kan doakan dari itu. Memang di orang kafir.
Ya, sebenarnya secara umum ya, kalau kalimat secara umum bisa saja kita ucapkan. Ya. Contohnya misalnya tadi kata istirja itu bahwa semuanya orang akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal nanti kembalinya bagaimana ya. Semua akan mempertanggungjawabkan ya apa yang telah dilakukan di atas kehidupan dunia ini ya. Jadi secara umum seperti itu kita. Tapi kalau mendoakan ya, mendoakan itu dengan mendapatkan rahmat dan ini dan seterusnya tentunya tidak ada ya, tidak boleh kita biarkan. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang kafir, mereka tidak beriman. Tapi kalau kita mengucapkan secara umum saja ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Ya. Kalau kita orang baik, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan kita dengan yaitu balasan dia sebaik-baiknya. Tapi kalau orang buruk, ya mereka juga akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka. Ya, iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dalam musibah bencana alam ini ada yang terkena di kampung-kampung itu ya seperti musibah tanah longsor, banjir bandang atau tsunami, itu termasuk azab atau ujian? Ya, mohon dijelaskan. Ya, biasanya jadi pertanyaan ini musibah ya azab atau ujian ya. Secara umum tentunya adalah musibah, artinya dari kata aswab itu artinya menimpa ya. Musibah artinya menimpa daripada seseorang. Ya, menimpa seseorang itu artinya sesuatu yang konotasinya tentunya musibah tadi itu sesuatu yang buruk ya. Bisa menjadi azab ya, bisa juga mungkin ujian ya. Kembali kepada kondisi daripada orang yang ditimpa musibah itu. Karena musibah itu ketika terjadi pada suatu wilayah atau suatu daerah ya, itu tidak memilah-milah ya. Ini orang beriman, ini orang tidak beriman ya. Adapun kalau dia adalah orang kafir ya, maka tentunya itu merupakan azab ya. Dan tentunya lebih kita bisa mengambil contoh misalnya ketika dia azab itu adalah pada umat-umat yang terdahulu ya. Ya, kaumnya nabi-nabi yang terdahulu kan, contoh misalnya kaumnya Nabi Soleh ya. Nabi Soleh ya, yang meminta ya bukti bahwa Nabi Soleh itu adalah nabi. Kemudian ya Allah memberikan mujizat kepada Nabi Soleh itu adalah keluar unta dari celah batu besar ya. Unta yang baik ya. Unta itu ya ketika minum ya sehari ya, kemudian berpekan-pekan ini, dan ketika susunya keluar itu dinikmati oleh banyak orang ya. Tapi ya begitu namanya orang yang tidak mau beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan ya diberikan peringatan ini onta ini jangan diganggu ya, jangan diganggu ya. Justru ya ada di antara mereka ya mereka membuat ya makar untuk membunuh onta itu ya. Akhirnya kemudian onta itu mati. Dan disitulah sebabnya akhirnya kemudian dia diadab oleh Allah Subhanahu. Mereka ditenggelamkan oleh Allah ya. Tenggelamkan ke bumi ya. Nah itu adab ya. Tentunya adalah untuk orang-orang kafir ya. Tetapi ketika di situ bercampur dan seterusnya ya, kita tidak bisa itu ya. Maka lebih baik kita menahan lisan kita untuk mengatakan memang ini ya,
Mungkin juga di satu sisi ada benarnya, tetapi lebih baik kita menahan lisan kita daripada menyakiti hati saudara-saudara kita. Apalagi kalau mereka adalah orang muslim di sana. Ya. Memang kalian ini seperti ini, hanya kemudian ditimpakan musibah seperti ini. Ya. Kenapa boleh jadi kita ditimpa oleh suatu musibah bukan pula kita sebenarnya, tapi pula oleh orang-orang yang lain. Ya. Pula daripada orang-orang yang lain, tapi kita menjadi korban. Ya. Kita menjadi korban. Maka tentunya kita senantiasa menjaga lisan kita. Ya. Kalau dia orang muslim, kita doa atau kita bantu mereka. Ya. Allahu fi auni abdi madaman abdu, ya, fi auni ini. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong daripada saudara. Jadi jangan kita menambah duka mereka sudah menderita, ya. Kita malah kita rasakan sesuatu, ya. Justru kita mendoakan kita bisa membantu apa yang kita bisa. Dari ibu-ibu dan ya, saya juga mungkin mereka mau tanya instansi, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Berkaitan dengan musibah Ustaz, artinya yang banyak yang dikhawatirkan itu misalnya sakit, kemudian kekurangan harta, dan tadi penjelasan dari Al-Quran itu justru kalau kita lihat, justru kelebihan harta juga bisa justru lebih berbahaya. Artinya kalau kita lihat tadi ayat itu lebih cenderung yang orang sakit gampang mereka dibunuh, orang yang kekurangan. Tapi justru kalau kita sehat, justru kita kena lupa. Kemudian kalau kita misalnya banyak harta, banyak orang lain juga. Bagaimana penjelasan ini, Ustaz? Ya, jadi kembali tadi itu, ya, ujian itu adalah bisyarri wal khair, ya, keburukan dan kebaikan. Sehat adalah ujian, berkecukupan juga adalah ujian, ya. Itu ujian kebaikan, ya. Apalagi, ya, kelebihan yang kita miliki itu adalah ujian, ya. Jadi semuanya adalah ujian. Nah, tentunya menyikapi dari hal tersebut, ya. Ketika kita sehat, kita syukuri, ya. Bagaimana mensyukurinya? Kita menjaga kita punya kesehatan, ya. Jangan kita merusak kita punya kondisi sehat itu dengan apa? Yang melakukan hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita, ya. Kita diberikan kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Itu juga ujian. Ya. Bagaimana menyikapi kelebihan harta itu? Kita jaga juga. Bagaimana cara menjaganya? Ya. Jangan kita belanjakan pada perkara-perkara yang dilarang, ya. Bagaimana kita belanjakan dengan yang diperintahkan oleh agama? Kita berinfak, bersedekah dan seterusnya. Itu cara menyikapi, ya. Jadi kebaikan juga, ya, secara umum, ya, sebagaimana disebut oleh Nabi, ya, mensyukuri daripada kenikmatan itu, kebaikan itu adalah dengan bersyukur, ya. Kita asabat sarra syakara fakana khairul lahu. Maka kata Nabi, orang-orang beriman itu ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur, ya. Dan bersyukurnya itu juga itu baik baginya, dia mendapatkan pahala, ya. Tadi itu bersyukur, alhamdulillah sehat, ya, dia jaga kesehatannya, dapatkan harta, alhamdulillah, dia jaga hartanya supaya dilanjarkan di jalan Allah, ya, seterusnya, ya. Nah, kata Nabi, wa idza asabat darra, dan apabila ditimpa yaitu kemudaratan, ya, sabarah maka anak khairul, maka dia bersabar, ya, maka dia itu juga baik baginya, ya. Jadi itulah kesempurnaan orang beriman. Semua urusannya orang beriman baik, ya. Diberikan kelebihan baik. Bagaimana caranya? Dia bersyukur. Ya, dia kaya, dia orang beriman, dia syukuri, itu baik baginya. Dia juga mungkin kekurangan harta, dia bersabar dengan kekurangan itu, maka juga baik baginya. Maka mengatakan ajaban, dia itulah keajaiban, ya. Itulah keunggulan daripada orang-orang beriman. Semua keadaannya, kondisinya baik, semuanya dapat pahala, ya.
diberikan sedikit harta, kekurangan harta dia bersabar pahala juga. Diberikan banyak harta dia syukuri, bahkan di jalan Allah juga ya baik juga baginya. Ya. Nah itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ujian tadi ya. Dalam Islam ini sudah jelas jawabannya sebenarnya. Kunci jawabannya sudah jelas ya. Dua bentuk ujian kebaikan dan ujian keburukan. Jawabannya juga sudah jelas. Ketika keburukan atau kemudaratan itu kita diuji, maka jawabannya adalah kesabaran. Ketika kenikmatan kita diuji dengan kenikmatan, maka jawabannya adalah syukur. Ya, sabar dan syukur. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, mohon pertolongan kepada Allah ketika kita ditimpa suatu musibah, dia apa? Sabar dan salat. Ya. Kalau nikmat, ya, apa? Artinya syukur. Ya. La in syakartum la azidannakum. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita syukuri, maka Allah akan menjaga bahkan menambah daripada kenikmatan. Saya kira itu waktu bisa sudah masuk. Iya, itu sudah masuk. Ya baik, kita akhiri majelis kita dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.